Pemirsa, tidak banyak pengusaha yang mau terjun di bisnis berbasis sosial atau socialpreneur. Namun di Jakarta, ada anak muda yang peduli dan membangun bisnis berbasis sosial. Selain mencari keuntungan, bisnis mereka membawa manfaat bagi rakyat dan ikut memberdayakan masyarakat. Seperti apa socialpreneur yang diusung anak-anak muda ini? Kita akan bahas bersama. Saya Luisa Kusnandar dan Anda menyaksikan Creative Money. Pemirsa, pemuda ini salah satu co-founder WeCare, platform digital untuk donasi pasien dari keluarga tidak mampu. Kita langsung saja panggil Gigi Reski Septianto. Halo Gigi, selamat datang. Ya. Silahkan duduk di sini. Siap. Dari Ya. WeCare ya, salah satu co-founder WeCare. Iya, Oke. kita berdua. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Ya. kita saksikan dulu paket yang berikut ini. Boleh. Kesehatan bukanlah bidang yang dikuasai Gigi Reski Septianto. Namun, WeCare.id hadir lewat tangan dinginnya bersama rekannya Dr. Mesti Aryo Tejo. Kedua founder ini peduli dengan masalah kesehatan dan menggunakan teknologi sebagai penunjang. WeCare jadi platform digital crowdfunding pertama di Indonesia yang memberikan akses kesehatan kepada masyarakat tak mampu. Kini lebih dari 1.000 pengguna yang terdaftar di situs WeCare dengan donasi lebih dari 5 miliar rupiah di 2019. Yaitu dia sedikit mengenai WeCare. Jadi WeCare ini dibangun oleh dua orang ya? Iya, berdua. Dari tahun berapa tuh? Kita mau launching sebenarnya akhir tahun 2015 gitu. Tapi selama setahun itu belum ada yang full time, baru saya serius tuh 2017 awal. Oke, bisa di-share nggak nih Gigi, gimana sih konsepnya WeCare itu? Jadi WeCare sendiri adalah portal galang dana online gitu untuk kebutuhan medis. Jadi kalau misalnya ada pasien atau masyarakat yang tidak mampu membiayai pembiayaan medisnya, itu bisa mengajukan ke WeCare.id untuk dibantu digalangkan dananya ke masyarakat. Siapapun? Siapapun. Oke, masyarakat di Indonesia ya. Oke, bikin startup seperti ini kan pasti tidak mudah ya, apalagi ini kan berbasis sosial. Iya. Awal-awalnya tuh dapat dananya dari mana sih? Dulu saya dapat dari kompetisi. Jadi dulu sebelum saya bikin WeCare.id itu saya sudah membuat salah satu percobaan lah startup lain gitu. Berbasis sosial juga, tapi tidak berhasil. Jadi waktu itu masih ada dana dan ayo kita pivot tuh cari ide yang lebih impactful, lebih mudah eksekusinya, dan ketemulah ide WeCare.id ini. Saya dulu backgroundnya engineer sebenarnya, jadi teknologi developer lah gitu. Ingin banget membuat teknologi yang membantu banyak orang seperti itu. Kok bisa panggilannya tuh dari mana? Dari mana ya? Natural aja sih gitu. Cuman kalau WeCare sendiri, dulu saya tuh di angkot tuh Mbak, saya lihat ada orang yang ngemis ya, tapi dia bawa medical record. Gitu, dan setelah dia bawa medical record itu orang-orang tuh pada percaya gitu. Jadi mungkin itu bisa di scale up gitu untuk kebaikan-kebaikan yang lebih luas seperti itu sih. Oke, meskipun keasliannya belum tentu gitu ya pas diangkat itu ya. Iya, belum tentu. Tapi itu ternyata bisa jadi inspirasi untuk Gigi untuk membuka bisnis seperti ini. Betul. Awal-awalnya ini perlu dana berapa banyak sih untuk membuka platform seperti ini, website ini? Karena saya juga orang teknis sendiri, jadi mostly bisa melakukan sendiri sih. Tapi waktu itu dibantu banyak teman juga, jadi sekitar di bawah 50 juta lah Mbak waktu itu. 50 juta? 50 juta di bawah. 50 juta, di bawah 50 juta? Ya, di bawah itu. Itu untuk setup website, untuk setup ya beberapa volunteer atau freelancers yang awal-awal membantu, seperti itu. Oke, dari 50 juta itu juga, publikasi juga termasuk. Ya, paling banyak tuh untuk investasi apa ya untuk bisnis seperti ini? Teknologi. Iya, jadi pengembangan website kan juga terus jalan ya, dan itu ada orang yang harus maintain, digaji gitu-gitu. Jadi di awal tuh memang udah heavy di teknologi, belum servernya juga nanti harus bayar. Gitu. Jadi awal-awal ada berapa orang sih untuk membangun bisnis platform website ini? Website dulu sih kalau founder berdua ya, jadi ada saya yang backgroundnya teknologi, sama satu lagi yang backgroundnya dokter gitu. Kemudian untuk founding, yang satunya lagi dokter pas berarti ya. Jadi lo harus medis, kalau enggak nanti salah gitu kan. Kalau tim founding timnya sih udah sama tim IT, sama tim awal-awal itu 7 orang lah waktu itu. Ya. 7 orang aja sudah bisa membuat WeCare ini ya? Iya. Bisnis modelnya tuh sebenarnya bagaimana sih? Oke. Jadi biasa kalau crowdfunding platformnya seperti pada umumnya itu ada biasanya platform fee.
Jadi platform fee itu tergantung sih crowdfundingnya mau berapa gitu. Cuman biasanya di Indonesia normalnya 5-10% lah, atau maksimal 12,5% biasanya karena ikut zakat kan biasanya. Nah itu dari situ biasanya platform fee itu. Jadi memang volumenya harus besar supaya cukup 5-10%-nya untuk nutupin operasionalnya seperti itu. Sejauh ini cukup nggak? Sejauh ini cukup dan nggak cukup, tapi kita kan juga ada bisnis model lainnya ya, yang misalnya kayak fundraising consulting, habis itu ada membership dan sebagainya yang sedikit banyak itu membantu untuk mengembangkan WeCare lebih jauh lagi. Seperti itu sih. Untuk seseorang bisa ikut menyumbangkan dana ke WeCare, apakah mereka perlu menjadi member di WeCare atau gimana? Bisa cabutan, bisa membership gitu. Kalau bisa freelance juga gitu ya? Juga, ya. Kalau cabutan ya asal lihat ads-nya, misal ada ads tentang donasi pasien WeCare, diklik aja, nanti dia akan langsung redirect ke websitenya. Habis itu bisa milih pasien mana yang mau dibantu, terus bisa langsung mau berapa, dari Rp1.000 bisa, mau 1 juta juga bisa, gitu bisa. Sedikit Rp1.000 aja bisa ya? Iya, bisa pakai e-wallet macam-macam lah, ada OVO, GoPay, link aja, Dana dan sebagainya itu udah bisa semua gitu. Atau membership juga bisa, membership itu bulanan sih. Jadi membership itu bisa apply sebagai donatur rutin. Nanti kita juga akan coba offer benefit-benefit yang bisa dipakai juga oleh para donatur ini. Terus dengan sudah menjadi donatur rutin seperti itu. Oke, jadi bisa setiap bulan juga bisa, secara rutin gitu ya? Betul. Oke, nah saat ini pasiennya udah berapa banyak sih? Ribuan sih. Oh, udah ribuan? Ya. Dalam kurun waktu 4 tahun ini? 2017 ini ya. Ribuan, ya lebih. Itu gimana caranya sih dapat pasiennya? Mostly dulu dari teman-teman yang intern dokter sebenarnya. Awal-awal dari situ. Kemudian mulai berkembang itu kita bareng sama rekan medis. Rekan medisnya rumah sakit, klinik, atau organisasi kesehatan, atau juga dinas kesehatan biasanya. Nah itu yang mengirimkan atau mensubmit pasien-pasien WeCare.id ke kita. Oh, jadi memang sudah ada kerjasama dengan ya maksudnya grassroots juga gitu ya? Iya, karena perlu untuk ngatasin fraud atau tidak validan data di lapangan seperti itu sih Mbak. Oke, lalu gimana caranya untuk memastikan kalau pasien-pasien ini adalah pasien-pasien yang benar-benar kurang mampu, yang butuh mendapatkan bantuan dana? Ya itu susah gampang sih. Cuman sejauh ini kita sangat percaya dengan rekan medis kita gitu, yaitu rumah sakit atau dokter yang memang berhubungan langsung dengan pasien seperti itu. Mereka lah yang biasanya ngecekin di rumah, habis itu menerima laporan-laporan berupa SKTM-nya misalnya, surat keterangan tidak mampu, atau slip gaji misalnya untuk membandingkan penghasilan bulanannya dengan biaya medisnya seperti itu, atau simply kelas BPJS-nya biasanya. BPJS kelas 3 itu yang kita prefer ya, karena 2-1 biasanya tergolong mampu. Kalau kelas 3 tuh ya biasanya masih ada yang belum di-cover sih. Jadi memang dari awal sudah ada proses verifikasinya gitu ya. Oke, kita break dulu, kita akan ngobrol sesaat lagi. Ya, pemirsa, kami akan hadirkan satu lagi narasumber yang terjun di bisnis berbasis sosial. Tetaplah di Creative Money.